Aku tidak diundang ke pesta keluarga terbesar tahun itu. Bahkan namaku sengaja tidak disebut. Tapi 3 hari sebelum acara dimulai, kakakku datang ke rumah sambil membawa tagihan. 50 juta rupiah. Katanya aku wajib ikut menanggung biaya pesta keluarga. Aku tertawa. Bukan karena lucu. Tapi karena selama bertahun-tahun aku terus dianggap tidak penting. Saat butuh bantuan, aku dicari. Saat ada kebahagiaan, aku dilupakan. Namun kali ini berbeda. Karena saat mereka memaksaku membayar 50 juta, aku akhirnya membuka satu rahasia yang selama ini kusimpan demi menjaga nama baik keluarga. Dan sejak hari itu, orang-orang yang paling keras menyuruhku membayar justru menjadi orang pertama yang ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian berada di posisi aku, maukah kalian membayar 50 juta untuk keluarga yang bahkan tidak mengundang kalian ke pesta? Namaku tidak ada dalam daftar undangan. Namaku Rani. Dan kalau ada satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini, itu bukan saat dimusuhi orang asing, melainkan saat dianggap tidak ada oleh keluarga sendiri. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari biasa. Aku sedang menyapu teras rumah ketika ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari sahabatku, Nita. Ran, kamu datang ke pesta pernikahan di Kakan. Aku langsung berhenti menyapu. Pesta pernikahan Dika? Aku mengernyit. Karena sampai saat itu aku belum pernah mendengar apapun tentang pesta tersebut. Padahal Dika adalah sepupuku sendiri. Anak dari Pak Herman, adik kandung almarhum ayahku. Aku segera membalas. Pesta apa? Tidak sampai 1 menit. Telepon dari Nita langsung masuk. Rani, kamu serius nggak tahu? Aku memang nggak tahu. Undangan sudah dibagikan hampir 2 minggu lalu. Tanganku langsung dingin. 2 minggu? Aku menelan ludah. Lalu tertawa kecil. Tertawa yang sebenarnya lebih mirip menenangkan diri. Mungkin undanganku belum sampai. Namun entah kenapa, hatiku mulai tidak enak. Sangat tidak enak. Karena ini bukan pertama kalinya aku merasa dijauhkan dari keluarga besar. Selama beberapa tahun terakhir, aku selalu menjadi orang yang paling jarang diajak bicara, paling jarang dilibatkan, dan paling sering diabaikan. Awalnya aku berpikir itu hanya perasaanku, tapi semakin lama, semuanya terasa semakin nyata. Sore harinya aku membuka media sosial. Dan di sanalah semuanya mulai jelas. Sangat jelas. Di beranda Facebook, aku melihat foto-foto keluarga besar. Mereka sedang berkumpul di rumah Pak Herman. Semua tersenyum. Semua terlihat bahagia. Di tengah foto ada tumpukan undangan pernikahan yang sudah siap dibagikan. Dan di kolom komentar, orang-orang saling mengucapkan selamat. Aku memperbesar foto itu. Lalu memperhatikan satu persatu wajah yang ada di sana. Ibu, kakakku Mira, sepupu-sepupuku, paman, bibi, semuanya ada, kecuali aku. Dadaku langsung terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, ini bukan soal undangan yang terlambat. Mereka memang tidak mengundangku. Malamnya Bayu pulang kerja. Suamiku langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kamu kenapa? Aku tersenyum. Berusaha terlihat biasa. Enggak apa-apa. Bayu menggeleng. Kamu enggak pernah bisa bohong. Kalimat itu membuat mataku mulai panas. Aku lalu menunjukkan foto yang kulihat siang tadi. Bayu membacanya perlahan. Wajahnya langsung berubah.
Semuanya diundang? Aku mengangguk. Kayaknya. Dan kamu enggak? Aku tersenyum pahit. Kemungkinan besar. Bayu langsung terlihat kesal. Bukan kesal kepadaku, tapi kepada keluargaku. Ini keterlaluan. Aku hanya diam. Karena sebenarnya aku sudah lelah marah. Terlalu lelah. Bayu memegang tanganku. Selama ini kamu selalu baik sama mereka. Aku menunduk. Karena itu benar. Saat Pak Herman sakit dulu, aku yang paling sering mengantar ke rumah sakit. Saat Dika kuliah, aku yang beberapa kali diam-diam membantu biaya semester. Saat keluarga besar kekurangan dana acara, aku juga ikut membantu. Namun anehnya, saat ada kebahagiaan, namaku selalu menghilang. Malam itu aku mencoba melupakan semuanya. Namun keesokan harinya, keadaan justru semakin menyakitkan. Karena tanpa sengaja aku melihat unggahan status kakakku. Mira, foto keluarga besar. Lengkap. Dengan caption yang membuatku membeku. Alhamdulillah semua keluarga inti sudah masuk grup koordinasi pesta. Aku langsung membuka daftar anggota grup yang ditampilkan. Satu persatu nama muncul. Pak Herman, Bu Sulastri, Mira, Dika, semua sepupu, semua paman, semua bibi, bahkan menantu-menantu baru. Semuanya ada, dan lagi-lagi, namaku tidak ada. Tanganku mulai gemetar. Karena ini bukan lagi soal lupa. Ini disengaja. Sangat disengaja. Saat itulah ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuatku terdiam. Mira. Kakakku. Aku mengangkat telepon. Halo. Rani. Iya. Suara Mira terdengar santai. Terlalu santai. Seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu sibuk? Enggak. Bagus. Aku mulai merasa ada yang aneh. Karena selama beberapa bulan terakhir, Mira hampir tidak pernah meneleponku. Tapi hari itu tiba-tiba menghubungi. Dan firasatku mengatakan, telepon ini bukan untuk menanyakan kabarku. Bukan untuk meminta maaf karena tidak mengundangku. Dan bukan karena merindukanku. Aku benar. Karena beberapa detik kemudian, Mira mengatakan sesuatu yang membuatku benar-benar terdiam. Besok aku mau ke rumahmu. Kenapa? Ada urusan penting soal pesta keluarga. Jantungku langsung berdebar. Karena aku bahkan tidak diundang. Lalu kenapa tiba-tiba ada urusan pesta denganku? Namun jawaban yang sebenarnya baru akan kuterima keesokan harinya. Jawaban yang akan membuatku tertawa sinis. Dan menjadi awal dari konflik terbesar dalam keluargaku. Aku dianggap memalukan. Keesokan harinya aku bangun dengan perasaan tidak tenang. Telepon dari Mira semalam terus terngiang di kepalaku. Ada urusan penting soal pesta keluarga. Kalimat itu terdengar aneh. Sangat aneh. Karena sampai saat itu aku bahkan belum menerima undangan. Tidak ada kabar. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada satupun anggota keluarga yang menghubungiku. Tapi tiba-tiba ada urusan penting yang melibatkanku. Aku mencoba mengabaikannya. Namun firasat buruk terus muncul. Dan biasanya, firasatku jarang salah. Sekitar pukul 10 pagi. Sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku melihat dari balik jendela. Mira turun. Kakakku. Perempuan yang dulu sangat dekat denganku. Tapi sekarang lebih sering membuatku merasa seperti orang asing. Aku membuka pintu. Mbak. Ran. Senyumnya tipis. Tidak hangat. Tidak dingin. Tapi terasa seperti formalitas. Kami masuk ke ruang tamu. Aku membuatkan teh. Lalu duduk di depannya. Beberapa detik suasana hening.
Sampai akhirnya aku memutuskan bertanya, "Gimana persiapan pestanya?" Mira tersenyum. "Bagus. Lancar." Aku mengangguk, lalu menunggu. Karena aku tahu dia tidak datang hanya untuk mengobrol. Dan benar saja. Tidak lama kemudian Mira mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Aku langsung mengernyit. "Apa itu?" "Rincian acara." Aku semakin bingung. Karena aku tidak mengerti kenapa harus menunjukkan rincian pesta kepadaku. Mira membuka map itu. Lalu memperlihatkan beberapa lembar kertas. Ada daftar vendor. Ada biaya dekorasi. Ada biaya catering. Ada biaya gedung. Dan jumlahnya memang besar. Sangat besar. Namun aku tetap tidak memahami maksudnya. Sampai akhirnya Mira berkata, "Keluarga sedang patungan." Aku terdiam. "Patungan?" "Iya. Supaya biaya pesta lebih ringan." Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena selama ini keluarga besar kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Terutama untuk acara pribadi. Lalu Mira melanjutkan, "Dika minta semua keluarga inti ikut berkontribusi." Aku mengangguk pelan, masih mencoba memahami. Kemudian aku bertanya, "Terus?" Dan jawaban berikutnya membuatku benar-benar terdiam. "Bagian kamu 50 juta." Ruangan langsung terasa sunyi. Sangat sunyi. Aku bahkan sempat mengira salah dengar. 50 juta. "Iya." Aku menatap Mira, mencari tanda kalau dia sedang bercanda. Tapi wajahnya serius. Sangat serius. "Mbak." "Iya." "Aku nggak diundang." Mira langsung menghela napas. "Masalah undangan jangan dibahas dulu." Aku langsung tertawa. Tertawa kecil. Tapi pahit. Sangat pahit. Karena aku benar-benar tidak percaya. Mereka tidak mengundangku. Tapi datang meminta uang 50 juta. "Maksudmu apa?" Tanyaku pelan. Mira terlihat mulai kesal. "Kamu ini keluarga." Aku kembali tertawa. Kali ini lebih keras. Karena alasan itu terdengar sangat ironis. "Keluarga?" "Iya." "Kalau aku keluarga, kenapa aku nggak masuk grup pesta?" Mira langsung terdiam. Beberapa detik. Lalu menjawab dengan nada defensif. "Itu keputusan Dika." "Kenapa?" "Karena..." Dia berhenti. Seolah ragu melanjutkan. Namun akhirnya tetap berkata, "Karena kamu dianggap kurang cocok." Dadaku langsung sesak. Kurang cocok. Mira menunduk. Acara ini banyak relasi penting. Aku langsung mengerti. Seketika, tanpa perlu penjelasan panjang, aku dianggap memalukan. Karena hidupku sederhana. Karena rumahku biasa. Karena aku tidak sekaya beberapa anggota keluarga lainnya. Dan karena aku bukan orang yang bisa mereka pamerkan. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Karena aku tidak mau menangis di depan Mira. Tidak kali ini. Aku ngerti sekarang. Kataku pelan. Mira terlihat tidak nyaman. Namun dia tetap berkata, "Ran." "Iya. Ini demi keluarga." Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu tersenyum. Senyum yang membuat Mira terlihat bingung. Karena setelah semua yang baru saja kudengar, aku malah tersenyum. "Mbak." "Apa? Menurutmu lucu nggak?" Mira mengernyit. "Apa maksudmu?" Aku tertawa lagi. Lebih keras. Karena untuk pertama kalinya, situasi ini terasa sangat absurd. Sangat tidak masuk akal. Aku tidak diundang. Aku dianggap memalukan. Namaku tidak ada di grup keluarga.
Tapi aku harus membayar 50 juta. Dan saat itulah, wajah Mira mulai berubah. Karena dia sadar, aku tidak akan memberikan jawaban yang dia harapkan. Tagihan 50 juta. Wajah Mira mulai berubah. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara kesal, bingung, dan mungkin mulai kehilangan kesabaran. Sedangkan aku masih duduk di depannya, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terjadi. Karena seumur hidupku, aku belum pernah mendengar sesuatu yang seaneh ini. Tidak diundang ke pesta, tapi diminta membayar 50 juta. Kalau bukan mengalaminya sendiri, mungkin aku juga tidak akan percaya. Ran. Suara Mira terdengar lebih tegas. Iya. Kamu ketawa kenapa? Aku menggeleng pelan. Lagi mikir aja. Mikir apa? Aku tersenyum tipis. Mikir ternyata aku ini keluarga kalau lagi dibutuhkan. Seketika wajah Mira mengeras, karena dia tahu persis maksudku. Namun dia tetap mencoba bertahan. Jangan dibawa ke situ. Aku langsung menatapnya. Lalu dibawa kemana? Ruangan mendadak sunyi, karena tidak ada jawaban yang bisa membenarkan keadaan ini. Tidak ada. Mira akhirnya menghela napas panjang. Rani. Apa? Kamu tahu pesta ini penting. Aku mengangguk. Iya. Dika ingin semuanya berjalan sempurna. Aku kembali mengangguk. Bagus. Makanya semua keluarga diminta membantu. Aku tersenyum lagi. Namun kali ini senyumku membuat Mira terlihat semakin tidak nyaman. Embak. Iya. Aku mau tanya. Apa? Kalau aku nggak dianggap cukup baik untuk hadir, kenapa uangku dianggap cukup baik untuk diterima? Mira langsung terdiam. Benar-benar terdiam. Dan itu pertama kalinya sejak datang ke rumahku. Dia tidak punya jawaban. Namun hanya beberapa detik. Karena setelah itu wajahnya berubah kesal. Jangan egois. Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Egois? Aku yang tidak diundang disebut egois? Aku yang diabaikan disebut egois? Aku menarik napas panjang. Berusaha tetap tenang. Karena aku tahu, kalau aku ikut emosi, pembicaraan ini tidak akan kemana-mana. Embak. Iya. Aku mau jujur. Katakan. Aku kecewa. Mira memalingkan wajah, seolah tidak ingin mendengar. Namun aku melanjutkan. Aku kecewa bukan karena nggak diundang. Itu hak kalian. Tapi aku kecewa karena kalian masih menganggap aku harus berkorban seolah semuanya normal. Mataku mulai panas. Karena selama bertahun-tahun, aku sudah terlalu sering mengalah. Terlalu sering diam. Terlalu sering pura-pura tidak terluka. Dan mungkin mereka jadi mengira aku tidak punya perasaan. Rani. Suara Mira mulai meninggi. Kamu selalu merasa jadi korban. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Aku merasa jadi korban. Iya. Aku nggak pernah bilang apa-apa selama ini. Tapi semua harus sesuai maumu. Dadaku langsung sesak. Karena justru sebaliknya. Selama ini semua selalu sesuai kemauan mereka. Bukan kemauanku. Aku yang selalu mengalah. Aku yang selalu diam. Aku yang selalu diminta mengerti. Sampai akhirnya aku bertanya pelan. Mbak. Apalagi? Kamu benar-benar nggak sadar. Sadar apa? Aku menatap kakakku. Perempuan yang dulu sangat kusayangi. Perempuan yang dulu sering melindungiku. Namun sekarang terasa begitu jauh. Aku nggak masuk grup keluarga.
Mira diam. Aku nggak diundang rapat. Mira tetap diam. Aku nggak diundang pesta. Mataku mulai berkaca-kaca. Tapi kalian datang minta 50 juta. Ruangan kembali sunyi. Sangat sunyi. Dan untuk beberapa saat, aku melihat rasa bersalah di wajah Mira. Namun hanya sesaat. Karena kemudian dia berkata sesuatu yang membuatku benar-benar terluka. Karena kamu mampu. Aku langsung tertawa. Bukan tertawa bahagia. Bukan tertawa karena lucu. Tapi tertawa karena tidak percaya. Karena ternyata, itulah alasan sebenarnya. Mereka menganggap aku mampu. Mereka menganggap aku bisa membantu. Tapi mereka tidak menganggap aku cukup penting untuk dirangkul. Aku mengusap sudut mataku. Lalu berkata pelan. Mbak. Iya. Aku nggak akan bayar. Wajah Mira langsung berubah. Apa? Aku nggak akan bayar 50 juta. Suaraku tenang. Sangat tenang. Namun justru itulah yang membuat Mira semakin marah. Kamu serius? Aku mengangguk. Sangat serius. Mira langsung berdiri. Jadi benar kata mereka. Aku mengernyit. Kata siapa? Kata ibu. Jantungku langsung berdebar. Apa kata ibu? Mira menatapku tajam. Lama-lama kamu jadi orang yang gak tahu balas budi. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada permintaan 50 juta tadi. Karena yang mengucapkannya bukan orang lain, melainkan keluargaku sendiri. Dan saat Mira berjalan menuju pintu, dia mengatakan satu kalimat terakhir. Kalimat yang membuat darahku langsung berdesir. Ibu mau bicara sama kamu. Apa soal pesta juga? Mira berhenti, lalu menoleh. Lebih dari itu. Aku langsung terdiam. Karena dari nada suaranya, aku tahu masalah ini belum selesai. Justru baru dimulai. Dan aku belum tahu bahwa orang berikutnya yang akan menekanku membayar 50 juta itu adalah ibuku sendiri. Keluargaku memaksa. Setelah Mira pergi, aku masih duduk sendirian di ruang tamu. Teh yang kubuat untuknya sudah dingin. Tapi pikiranku jauh lebih dingin. Karena sampai detik itu aku masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Tidak diundang. Dianggap memalukan. Lalu diminta membayar 50 juta. Dan ketika aku menolak, aku disebut tidak tahu balas budi. Aku memejamkan mata. Berusaha menenangkan diri. Namun semakin kupikirkan, semakin sesak dadaku. Saat itulah Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Begitu masuk rumah, dia langsung melihat wajahku. Kamu nangis. Aku menggeleng. Tapi mataku yang merah membuat kebohongan itu tidak berguna. Bayu duduk di sampingku. Lalu menggenggam tanganku. Ada apa lagi? Aku menghela napas panjang. Kemudian menceritakan semuanya. Dari awal. Tentang pesta, tentang undangan, tentang grup keluarga, tentang 50 juta, dan tentang tuduhan tidak tahu balas budi. Semuanya. Bayu mendengarkan tanpa menyela. Namun semakin lama, wajahnya semakin tegang, semakin marah. Dan saat aku selesai bercerita, dia langsung berdiri. Aku nggak habis pikir. Aku menunduk. Sudahlah. Nggak bisa disudahi begitu aja. Nada suara Bayu mulai meninggi. Karena selama ini dia selalu melihat bagaimana aku memperlakukan keluargaku. Dia tahu semuanya. Dia tahu pengorbananku. Dan mungkin itu yang membuatnya jauh lebih marah daripada aku sendiri. Mereka lupa ya. Aku langsung menatapnya. Karena aku tahu persis apa yang sedang dia pikirkan. Bayu. Mereka lupa siapa yang bantu waktu Pak Herman operasi. Aku diam.
Mereka lupa siapa yang ngurus ibu waktu sakit. Aku tetap diam. Mereka lupa siapa yang sering kirim uang diam-diam. Dadaku langsung berdebar. Karena itu adalah hal yang selama ini kusimpan rapat. Bahkan sebagian keluarga tidak mengetahuinya. Bukan urusan itu sekarang. Kataku pelan. Justru itu urusannya. Bayu terlihat sangat kesal. Sangat kesal. Karena dia sudah terlalu lama melihat aku dimanfaatkan. Dan terlalu lama melihat aku diam. Namun sebelum kami sempat melanjutkan pembicaraan, ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuatku langsung tegang. Ibu. Aku menatap layar beberapa detik. Sampai akhirnya Bayu berkata, "Angkat." Aku menarik napas panjang. Lalu menerima panggilan. "Halo Bu." "Rani." Suara ibu terdengar datar. Terlalu datar. Dan biasanya itu pertanda tidak baik. "Iya Bu." "Kamu ketemu Mira tadi?" "Sudah." "Katanya kamu nolak." Aku langsung menutup mata. Karena ternyata Mira langsung melapor. Aku cuma bilang gak bisa. Tidak bisa atau tidak mau. Pertanyaan itu membuat dadaku semakin sesak. Karena tidak ada satupun pertanyaan tentang perasaanku. Tidak ada satupun pertanyaan kenapa aku kecewa. Yang penting hanya uang. "Aku nggak diundang, Bu." Beberapa detik hening. Lalu ibu menjawab sesuatu yang membuatku benar-benar terluka. Itu bukan masalah besar. Air mataku langsung menggenang. Bukan masalah besar? Bagaimana mungkin? Aku anaknya. Aku keluarga mereka. Tapi dianggap tidak layak hadir. Dan itu bukan masalah besar? Ibu serius? "Rani." Nada suara ibu mulai berubah. "Kamu jangan bikin suasana tambah rumit." Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Sangat pahit. Aku yang bikin rumit. "Iya. Ibu cuma minta kamu bantu keluarga." Dadaku terasa semakin sesak. Karena kalimat itu selalu muncul setiap kali keluarga membutuhkan sesuatu. Bantu keluarga. Mengerti keluarga. Mengalah demi keluarga. Tapi anehnya, semua itu hanya berlaku untukku. Bukan untuk mereka. "Boleh aku tanya sesuatu, Bu?" "Apa?" "Kalau aku keluarga, kenapa aku nggak diundang?" Suasana langsung sunyi. Aku bisa mendengar napas ibu di seberang sana. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada. Dan diamnya justru menjawab semuanya. Beberapa detik kemudian, ibu berkata, "Pokoknya ibu nggak mau tahu." Aku langsung terdiam. Karena nada suaranya berubah tegas. Sangat tegas. "Kamu harus ikut membantu." 50 juta terlalu besar, Bu. "Kalau perlu pinjam." Kalimat itu membuat darahku langsung berdesir. Pinjam? Untuk pesta yang bahkan aku tidak diundang? Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena uang, tapi karena aku sadar. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memikirkan perasaanku. Tidak ada. Yang penting acara berjalan mewah. Yang penting gengsi keluarga terjaga. Sedangkan aku hanya dianggap dompet cadangan. Saat telepon berakhir, aku terduduk diam. Sangat lama. Sampai Bayu duduk di sampingku. Kemudian berkata pelan, "Sudah cukup." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan yang sangat besar di wajah suamiku. "Mereka nggak berhak memperlakukan kamu seperti ini." Air mataku kembali jatuh. Karena selama ini hanya Bayu yang selalu berdiri di sampingku. Namun aku belum tahu bahwa tekanan dari keluargaku belum berhenti. Karena malam itu, sebuah pesan masuk ke grup keluarga. Pesan yang sengaja ditulis agar semua orang membacanya.
Dan isi pesan itu membuat namaku langsung menjadi bahan pembicaraan seluruh keluarga besar. Rahasia yang selama ini kusimpan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pesan di grup keluarga terus muncul satu persatu. Ponselku tidak berhenti berbunyi. Dan setiap bunyi notifikasi membuat dadaku semakin sesak. Aku membuka grup keluarga. Grup yang selama ini jarang kuperhatikan. Grup yang ternyata jauh lebih aktif saat membicarakan diriku. Di sana aku melihat pesan dari Pak Herman. Paman yang selama ini kuanggap seperti ayah sendiri. Semoga semua anggota keluarga bisa ikut membantu demi kelancaran acara. Kalimat itu terlihat biasa. Sangat biasa. Namun yang membuatku sakit adalah pesan berikutnya. Pesan dari Dika. Pengantin yang sedang menjadi pusat perhatian keluarga. Kalau ada yang mampu tapi nggak mau bantu, ya berarti dia memang nggak peduli keluarga. Aku langsung terdiam. Karena semua orang tahu pesan itu ditujukan kepadaku. Sangat jelas. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun yang membelaku. Tidak ada. Beberapa anggota keluarga malah ikut menanggapi. Betul. Keluarga harus saling mendukung. Jangan cuma datang kalau senang. Tanganku mulai gemetar. Karena selama bertahun-tahun, justru aku yang selalu hadir saat mereka kesulitan. Aku yang selalu datang. Aku yang selalu membantu. Aku yang selalu mengalah. Namun sekarang, mereka bertingkah seolah aku adalah orang yang tidak peduli keluarga. Air mataku jatuh satu persatu. Dan Bayu yang duduk di sampingku langsung melihat semuanya. Apalagi, aku menyerahkan ponsel. Bayu membaca pesan-pesan itu. Semakin lama wajahnya semakin gelap. Semakin marah. Dan ketika selesai membaca, dia langsung meletakkan ponsel di meja. Cukup. Aku menatapnya. Apa? Cukup kamu diam. Aku terdiam. Karena nada suara Bayu berbeda dari biasanya. Sangat berbeda. Selama ini dia selalu menghormati keputusanku. Namun malam itu, kesabarannya benar-benar habis. Mereka harus tahu. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu maksudnya. Aku tahu persis. Jangan. Kenapa jangan? Aku memalingkan wajah. Karena inilah rahasia yang selama bertahun-tahun kusimpan. Rahasia yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada sebagian keluarga dekat. Bayu menghela napas panjang. Lalu berkata pelan. Rani. Iya. Berapa kali lagi kamu mau disakiti? Aku tidak menjawab. Karena aku sendiri tidak tahu. Mungkin terlalu banyak. Atau mungkin aku sudah terbiasa. Namun Bayu melanjutkan. Mereka pikir kamu nggak pernah membantu. Padahal kenyataannya, aku langsung menunduk. Karena kenyataannya memang berbeda. Sangat berbeda. 7 tahun lalu. Saat usaha Pak Herman hampir bangkrut. Aku diam-diam memberikan sebagian besar tabunganku. Bukan pinjaman. Bukan investasi, tapi bantuan. Dan aku tidak pernah meminta kembali. 5 tahun lalu, saat Dika hampir dikeluarkan dari kampus karena tunggakan biaya, aku yang melunasinya, tanpa memberitahu siapapun. Bahkan Dika tidak tahu uang itu berasal dariku. Dia mengira bantuan dari kerabat lain. 3 tahun lalu, saat ibu sakit dan membutuhkan biaya perawatan, aku menjual perhiasan peninggalan ayah dan menggunakan uangnya untuk membantu pengobatan, tanpa pernah menceritakannya, tanpa pernah meminta pujian. Karena bagiku saat itu, keluarga tidak seharusnya menghitung bantuan. Namun sekarang, justru aku dianggap tidak peduli, dianggap tidak tahu balas budi. Dan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Bayu. Iya.
Aku nggak pernah bantu mereka supaya dipuji. Aku tahu. Aku nggak pernah bantu supaya diingat. Aku tahu. Lalu untuk apa dibahas sekarang? Bayu menatapku lama. Sangat lama. Kemudian berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Karena mereka menggunakan kebaikanmu untuk menyakitimu. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu benar. Sangat benar. Selama ini aku berpikir diam adalah bentuk kedewasaan. Tapi mungkin diamku justru membuat mereka merasa bebas memperlakukanku sesuka hati. Saat itulah ponselku kembali berbunyi. Pesan pribadi dari Dika. Aku membukanya perlahan. Dan isi pesannya membuat darahku langsung berdesir. Kalau memang gak mau bantu, lebih baik gak usah datang ke pesta. Aku langsung tertawa. Tawa yang pahit. Karena lucunya, aku memang tidak diundang sejak awal. Namun ternyata penghinaan itu belum selesai. Karena beberapa detik kemudian pesan berikutnya masuk. Dan kali ini jauh lebih menyakitkan. Sejujurnya keluarga malu kalau kamu datang. Tanganku langsung gemetar. Mataku panas. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ingin membalas. Bukan membalas dengan kemarahan. Bukan dengan teriakan. Tapi dengan satu kebenaran yang selama ini kusimpan rapat. Kebenaran yang bisa mengubah cara seluruh keluarga memandangku. Dan malam itu, Bayu memegang tanganku. Lalu berkata pelan, kalau mereka terus begini, aku yang akan membuka semuanya. Aku langsung menatap suamiku. Karena dari sorot matanya, aku tahu dia tidak sedang bercanda. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kulakukan. Menghentikan kebiasaan melindungi orang-orang yang tidak pernah melindungiku. Penghinaan di depan semua orang. Malam setelah pesan dari Dika itu, aku tidak bisa tidur. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sejujurnya keluarga malu kalau kamu datang. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Berharap mungkin aku salah memahami. Tapi tidak. Kalimat itu memang ditulis dengan sengaja. Dan yang lebih menyakitkan, itu datang dari seseorang yang pernah kubantu. Seseorang yang dulu hampir gagal kuliah. Seseorang yang diam-diam pernah kuselamatkan. Namun sekarang, dia bahkan malu mengakuiku sebagai keluarga. Pagi harinya aku bangun dengan mata sembab. Bayu langsung tahu aku tidak tidur semalaman. Kamu baca lagi pesannya. Aku mengangguk. Bayu menghela napas panjang. Lalu memegang bahuku. Jangan biarkan mereka menghancurkan harga dirimu. Aku tersenyum kecil. Namun dalam hati, aku mulai lelah. Sangat lelah. Lelah menjadi orang yang selalu diminta mengerti. Lelah menjadi orang yang selalu mengalah. Dan yang paling melelahkan, lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Siang harinya aku menerima pesan dari ibu. Singkat, tolong datang ke rumah Pak Herman sore ini. Aku langsung mengernyit. Untuk apa? Balasan ibu datang beberapa detik kemudian. Rapat keluarga terakhir sebelum pesta. Aku tertawa pahit. Rapat keluarga? Aku bahkan tidak dianggap cukup penting untuk masuk grup. Tapi sekarang diminta hadir. Aku sudah ingin menolak. Namun Bayu justru berkata, datang. Aku menatapnya. Buat apa? Supaya kamu tahu sampai di mana mereka akan memperlakukanmu. Aku terdiam. Dan entah kenapa, aku akhirnya setuju. Sore itu aku datang sendirian ke rumah Pak Herman. Rumah besar yang sejak kecil sering kukunjungi. Rumah yang dulu terasa hangat, namun kini terasa asing. Begitu masuk halaman, aku langsung melihat banyak mobil terparkir. Semua keluarga sudah hadir. Dan saat aku masuk ke ruang tengah, percakapan langsung berhenti.
Seketika, semua orang menoleh ke arahku. Tatapan yang membuatku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Ih, akhirnya datang juga. Suara Dika terdengar dari ujung ruangan. Aku menoleh. Dia sedang duduk santai bersama beberapa sepupu. Dan senyumnya membuatku tahu dia sedang mencari masalah. Aku memilih diam, lalu duduk di kursi kosong. Namun rupanya itu tidak cukup. Karena beberapa menit kemudian, Dika kembali bicara. Kita bahas kontribusi keluarga dulu ya. Beberapa orang langsung mengangguk. Dan aku mulai tahu kemana arah pembicaraan ini. Dika membuka sebuah daftar. Lalu menyebut satu persatu nama keluarga. Ada yang menyumbang 5 juta. Ada yang 10 juta. Ada yang 20 juta. Dan kemudian, namaku disebut. Rani. Aku mengangkat kepala. 50 juta. Ruangan langsung hening. Karena semua orang tahu aku belum membayar. Dika tersenyum tipis. Kita tunggu transfernya ya. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab tenang. Aku nggak ikut. Seketika suasana berubah. Beberapa orang saling berpandangan. Sedangkan Dika langsung tertawa kecil. Nggak ikut atau nggak mampu? Dadaku langsung panas. Namun aku masih berusaha tenang. Aku nggak ikut. Dika bersandar di kursinya. Lalu berkata cukup keras agar semua orang mendengar. Padahal dulu paling semangat ngomong soal keluarga. Beberapa orang mulai terlihat tidak nyaman. Tapi tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada. Dan itu yang paling menyakitkan. Karena kadang penghinaan terbesar bukan berasal dari orang yang menyerang. Tapi dari orang-orang yang memilih diam saat kita diserang. Lagian. Dika kembali bicara. Kalau nggak mampu bilang aja. Aku langsung menatapnya. Untuk pertama kalinya. Langsung ke matanya. Dan entah kenapa, Dika sedikit kehilangan senyum. Karena selama ini aku selalu menunduk. Selalu diam. Selalu mengalah. Tapi hari itu berbeda. Sangat berbeda. Aku mampu. Kataku pelan. Kalau mampu kenapa nggak bayar? Aku tersenyum tipis. Karena akhirnya aku mengerti. Ini bukan soal uang. Tidak pernah soal uang. Ini soal penghinaan. Ini soal membuatku terlihat kecil di depan semua orang. Namun sebelum aku sempat menjawab, Dika berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. Atau jangan-jangan selama ini kamu cuma pura-pura peduli keluarga? Jantungku langsung berdebar. Karena dia tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Betapa banyak hal yang sudah kulakukan untuk keluarga ini. Tanganku mulai mengepal. Bukan karena marah. Tapi karena aku sedang berjuang menahan sesuatu. Sebuah rahasia. Sebuah kebenaran. Yang selama bertahun-tahun kusimpan demi menjaga nama baik mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku hampir mengatakannya. Hampir. Sangat hampir. Karena saat aku membuka mulut, semua mata langsung tertuju kepadaku. Dan di saat itulah, ibu tiba-tiba berdiri. Dengan wajah yang membuat jantungku langsung tidak tenang. Karena aku tahu, beliau sedang menyembunyikan sesuatu. Surat lama milik ayah. Ibu tiba-tiba berdiri. Dengan wajah yang tegang. Sangat tegang. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah Pak Herman, beliau terlihat panik. Sudah. Suara ibu terdengar cepat. Tidak usah diperpanjang. Aku langsung menatapnya. Karena reaksinya terlalu aneh. Sangat aneh. Padahal selama beberapa menit terakhir, Dika terus menghina dan mempermalukanku. Namun ibu tidak menghentikannya. Tidak membelaku. Tidak mengatakan apapun. Tapi saat aku hampir bicara, beliau justru terlihat ketakutan.
Seolah ada sesuatu yang tidak boleh keluar. Dika yang tidak memahami situasi malah kembali tertawa. "Kenapa, Bu?" Ibu langsung menatapnya tajam. "Sudah." Tapi dia belum jawab. "Dika." Nada suara ibu membuat ruangan mendadak sunyi. Karena jarang sekali beliau bicara sekeras itu. Aku semakin curiga. Semakin yakin. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Namun saat itu aku memilih diam. Bukan karena takut. Tapi karena aku sendiri belum memiliki semua jawabannya. Pertemuan keluarga berakhir dengan suasana yang buruk. Sangat buruk. Beberapa orang pulang tanpa banyak bicara. Sedangkan Dika masih terlihat kesal karena merasa aku mempermalukannya. Saat aku hendak keluar rumah, Pak Herman memanggilku. "Rani." Aku berhenti. "Iya, Paman." Beliau terlihat ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya hanya berkata, "Jangan terlalu dipikirkan." Aku tersenyum tipis. Padahal justru itulah masalahnya. Selama bertahun-tahun aku selalu tidak memikirkan. Selalu memaklumi. Selalu mengalah. Dan hasilnya, mereka semakin berani menyakitiku. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tentang ibu. Tentang sikap anehnya. Tentang kepanikan yang muncul saat aku hampir bicara. Dan semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada sesuatu yang hilang dari cerita keluargaku. Sesuatu yang belum pernah kucari sebelumnya. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar lama yang selama ini jarang kubuka. Kamar kecil yang berisi barang-barang peninggalan ayah. Sudah bertahun-tahun aku tidak menyentuh sebagian besar isinya. Karena setiap kali masuk ke sana, aku selalu merindukannya. Ayah meninggal saat aku baru menikah. Dan sampai hari ini, aku masih sering berharap beliau ada untuk menasihatiku. Untuk memelukku. Untuk mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku membuka lemari kayu tua miliknya. Perlahan, debu tipis beterbangan. Aroma khas kayu lama langsung memenuhi ruangan. Dan saat itulah mataku tertuju pada sebuah kotak besi kecil di bagian bawah. Kotak yang sudah sangat lama tidak kubuka. Aku mengangkatnya. Lalu duduk di lantai. Perlahan membuka penutupnya. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Ada buku tabungan. Ada surat-surat lama. Dan ada satu amplop coklat yang membuat jantungku langsung berdebar. Karena di bagian depannya tertulis namaku. Rani. Tulisan tangan ayah. Aku langsung membeku. Karena selama ini aku tidak pernah tahu amplop itu ada. Tanganku mulai gemetar. Perlahan aku membukanya. Dan di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang sudah menguning. Aku mulai membaca. Baris pertama langsung membuat mataku panas. Untuk Rani. Jika suatu hari ayah sudah tidak ada. Air mataku langsung jatuh. Karena rasanya seperti mendengar suara ayah kembali. Aku terus membaca. Kalimat demi kalimat. Dan semakin ku baca, semakin sulit aku bernapas. Karena isi surat itu bukan sekadar pesan seorang ayah. Di dalamnya ada pengakuan. Ada rahasia. Ada kebenaran yang selama ini tidak pernah kuceritakan siapapun. Bahkan mungkin tidak diketahui sebagian anggota keluarga. Aku membaca sampai halaman terakhir. Lalu menutup mulut dengan kedua tangan. Karena aku tidak sanggup menahan tangis. Ternyata selama ini, ayah sudah mengetahui sesuatu. Sesuatu yang menjelaskan banyak hal. Termasuk kenapa beliau selalu memintaku mengalah. Termasuk kenapa beliau sering terlihat sedih saat membicarakan keluarga. Dan yang paling mengejutkan, di halaman terakhir ada satu dokumen yang terlipat rapi. Dokumen yang membuktikan bahwa selama bertahun-tahun, keluargaku hidup dengan cerita yang tidak sepenuhnya benar. Aku menatap dokumen itu lama. Sangat lama.
Karena jika dokumen ini kubuka ke publik, pesta pernikahan Dika mungkin bukan lagi hal yang akan dibicarakan keluarga, melainkan rahasia besar yang selama ini mereka sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memahami kenapa ibu terlihat ketakutan saat aku hampir bicara sore tadi. Karena mungkin beliau tahu persis apa yang sedang kusimpan di tanganku sekarang. Aku memilih diam. Malam itu aku duduk sendirian di kamar ayah. Surat peninggalannya masih berada di tanganku. Sudah hampir 1 jam. Tapi aku belum mampu meletakkannya. Karena semakin kupikirkan, semakin berat isi surat itu. Ayah ternyata mengetahui banyak hal yang tidak pernah beliau ceritakan saat masih hidup. Hal-hal yang selama ini menjadi sumber ketegangan dalam keluarga. Hal-hal yang menjelaskan kenapa beliau sering terlihat kecewa. Dan yang paling membuatku syok, dokumen yang tersimpan di dalam amplop itu membuktikan sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan citra beberapa anggota keluargaku. Sesuatu yang bisa membuat pesta pernikahan Dika berubah menjadi skandal keluarga. Aku menutup mata, lalu menarik napas panjang. Karena jujur saja, untuk pertama kalinya aku tergoda membuka semuanya. Sangat tergoda. Bukan karena dendam, tapi karena lelah. Lelah terus disalahkan. Lelah terus dianggap tidak berguna. Lelah terus menjadi tempat mereka melempar kesalahan. Namun saat itulah aku teringat ayah. Aku teringat satu kalimat yang dulu sering beliau ucapkan. Kalau kamu punya kekuatan untuk menghancurkan seseorang, gunakan dulu kekuatan itu untuk memaafkan. Air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu, kalau ayah masih hidup, beliau mungkin akan memintaku berhati-hati. Bukan karena keluarga ini benar, tapi karena sekali rahasia itu keluar, tidak ada yang bisa mengembalikannya lagi. Malam itu aku memutuskan sesuatu. Aku memilih diam. Untuk sementara, aku akan menyimpan dokumen itu. Aku akan menunggu. Karena aku masih berharap keluargaku sadar sendiri. Masih berharap mereka berhenti menyakitiku. Masih berharap mereka mengingat bahwa aku juga bagian dari keluarga ini. Namun ternyata, harapanku terlalu besar. Keesokan harinya ponselku kembali berbunyi. Pesan dari grup keluarga. Dan seperti biasa, namaku kembali disebut. Kali ini oleh Dika. Ada yang sudah janji bantu keluarga tapi sampai sekarang belum ada kabar. Beberapa orang langsung menanggapi. Siapa tuh? Jangan-jangan yang kemarin. Kalau nggak niat bantu ya bilang. Tanganku mulai mengepal. Karena semuanya tahu siapa yang sedang mereka bicarakan. Dan lagi-lagi, tidak ada satupun yang berkata, "Sudah, jangan begitu." Tidak ada. Aku mencoba mengabaikannya. Namun beberapa menit kemudian telepon dari Mira masuk. Aku mengangkat dengan malas. "Halo. Rani." "Iya." "Kamu masih marah?" Aku langsung tertawa pahit. Karena lucu sekali. Orang yang menyakitiku justru bertanya kenapa aku marah. Aku nggak marah. Kalau nggak marah kenapa belum transfer? Pertanyaan itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Karena ternyata bahkan setelah semua yang terjadi, yang mereka pikirkan tetap uang. Bukan perasaanku. Bukan hubungan keluarga. Bukan rasa kecewa yang kurasakan. Hanya uang. Embak. Apa? Kalau aku transfer 50 juta? Apa aku langsung diundang? Suasana langsung hening. Beberapa detik. Lalu Mira menjawab pelan. Jangan dibahas lagi soal undangan. Aku langsung memejamkan mata. Karena jawaban itu sudah cukup. Sangat cukup. Aku tidak dibutuhkan sebagai keluarga. Aku hanya dibutuhkan sebagai penyumbang. Sore harinya aku menemui Nita. Sahabat yang selalu ada sejak kami masih sekolah.
Kami duduk di warung kopi kecil dekat rumah. Dan untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya. Tentang pesta, tentang penghinaan, tentang surat ayah, tentang dokumen yang kutemukan. Semuanya. Nita mendengarkan tanpa menyela. Sampai akhirnya ia bertanya, "Kalau kamu jadi buka semuanya, mereka bakal gimana?" Aku menatap gelas di depanku, lalu menjawab jujur, "Hancur." Nita langsung terdiam, karena dia tahu aku tidak berlebihan. Dokumen itu memang sebesar itu dampaknya. Lalu kenapa kamu masih diam? Aku tersenyum tipis. Karena pertanyaan itu sebenarnya juga sedang kutanyakan pada diriku sendiri. Kenapa? Kenapa aku masih melindungi orang-orang yang tidak pernah melindungiku? Kalau kalian jadi aku, apa kalian masih akan diam? Apa kalian masih akan menjaga nama baik keluarga setelah diperlakukan seperti ini? Atau kalian akan membuka semuanya dan membiarkan mereka menghadapi akibatnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Namun ternyata, aku tidak diberi banyak waktu untuk berpikir. Karena malam itu sebuah pesan masuk dari Dika. Pesan yang membuat darahku langsung berdesir. Pesan yang membuktikan bahwa mereka sama sekali belum berhenti. Kalau nggak mau bantu, mending nggak usah datang ke rumah lagi. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Dan saat itulah sesuatu dalam diriku mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa tidak perlu lagi melindungi orang-orang yang terus-menerus melukaiku. Mereka mengusirku dari acara. Pesan dari Dika malam itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku membacanya berulang kali. Kalau nggak mau bantu, mending nggak usah datang ke rumah lagi. Kalimat sederhana, tapi rasanya seperti tamparan. Karena rumah yang dimaksud bukan rumah orang asing. Bukan rumah tetangga, melainkan rumah keluarga sendiri. Tempat yang seharusnya selalu terbuka. Tempat yang seharusnya menerima kita apa adanya. Namun sekarang, aku justru dianggap tamu yang tidak diinginkan. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu menatap surat peninggalan ayah yang masih tersimpan rapi. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya merasa lelah, sangat lelah. Keesokan harinya suasana semakin buruk. Karena grup keluarga kembali ramai. Mereka sedang membahas gladi bersih pesta. Siapa yang duduk di mana? Siapa yang bertugas menyambut tamu? Siapa yang akan berada di meja keluarga inti? Aku membaca semuanya tanpa ikut berkomentar. Dan semakin kubaca, semakin jelas posisiku. Aku memang tidak dianggap bagian dari mereka. Saat itulah pesan pribadi dari Mira masuk. Datang sore ini. Aku mengernyit. Ada apa lagi? Rapat terakhir. Aku hampir menolak. Namun entah kenapa, aku ingin datang. Bukan untuk membantu pesta. Bukan untuk meminta diundang. Tapi karena aku ingin melihat sendiri sampai di mana mereka akan memperlakukanku. Sore itu aku tiba di rumah Pak Herman. Rumah sudah jauh lebih ramai dari biasanya. Dekorasi mulai dipasang. Tenda mulai berdiri. Orang lalu lalang sibuk mengurus persiapan. Dan saat aku masuk, aku langsung merasakan suasana yang aneh. Beberapa orang melihatku, lalu berbisik. Beberapa lainnya pura-pura tidak melihat. Sedangkan Dika langsung tersenyum sinis saat melihatku. Oh, datang juga. Aku memilih diam, karena aku sudah terlalu sering meladeni sikapnya. Aku duduk di sudut ruangan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun ternyata itu mustahil, karena beberapa menit kemudian, Dika berdiri di depan semua orang, dan mulai membahas biaya pesta. Lagi, ada satu masalah yang belum selesai. Semua orang langsung memperhatikan, dan aku tahu,
Masalah yang dimaksud adalah aku. Masih ada keluarga yang belum ikut kontribusi. Beberapa orang langsung menoleh ke arahku. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Namun Dika belum selesai. Saya cuma heran. Dia tertawa kecil. Ada orang yang maunya diakui keluarga. Tapi pas keluarga butuh malah menghilang. Dadaku langsung panas. Karena penghinaan itu dilakukan di depan semua orang. Dan sekali lagi, tidak ada yang menghentikannya. Tidak Pak Herman. Tidak Mira. Tidak juga Ibu. Mereka hanya diam. Seolah semua itu wajar. Seolah aku memang pantas diperlakukan seperti itu. Kemudian Dika berjalan mendekat. Dan berkata cukup keras agar seluruh ruangan mendengar. Kalau nggak bisa bantu, setidaknya jangan bikin malu keluarga. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Aku menatapnya. Lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku tidak mengalah. Aku tidak menghindari tatapannya. Karena sesuatu dalam diriku sudah berubah. Sesuatu yang selama ini terus kutahan. Namun sebelum aku sempat bicara, Mira berdiri. Dan apa yang dia katakan membuatku benar-benar membeku. Rani. Iya. Kalau memang gak mau ikut membantu. Dia menarik napas. Lalu melanjutkan. Lebih baik kamu pulang saja. Jantungku langsung seperti berhenti berdetak. Karena kalimat itu keluar dari mulut kakakku sendiri. Kakak yang dulu selalu membelaku saat kecil. Kakak yang dulu selalu menggandeng tanganku. Kini berdiri di depan semua orang. Dan mengusirku. Air mataku mulai menggenang. Namun aku menahannya. Karena aku tidak mau menangis di depan mereka. Tidak lagi. Aku perlahan berdiri. Lalu mengambil tas yang ada di kursi. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang berkata, "Sudah, jangan begitu." Tidak ada. Dan itulah yang paling menyakitkan. Karena kadang diam jauh lebih kejam daripada hinaan. Saat aku berjalan menuju pintu, aku sempat menoleh sekali. Ke arah semua orang yang ada di ruangan. Orang-orang yang selama ini terus kutolong. Orang-orang yang selama ini kulindungi. Dan saat itulah aku sadar. Aku sudah terlalu lama berjuang sendirian. Begitu keluar dari rumah, aku langsung menghapus air mata. Lalu masuk ke mobil. Bayu yang menungguku langsung tahu sesuatu terjadi. Kamu diusir. Aku terdiam. Beberapa detik. Lalu mengangguk. Bayu langsung mengepalkan tangan. Namun aku justru tersenyum. Senyum yang membuatnya bingung. Kenapa kamu senyum? Aku menatap keluar jendela. Langit mulai gelap. Sama seperti perasaanku selama bertahun-tahun. Tapi kali ini berbeda. Karena akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku membuka tas. Mengambil amplop coklat peninggalan ayah. Lalu memperlihatkannya kepada Bayu. Untuk pertama kalinya, aku sudah memutuskan. Bayu menatapku. Dan saat melihat ekspresiku, dia langsung mengerti. Karena setelah penghinaan hari ini, aku tidak akan diam lagi. Dan pesta keluarga yang mereka banggakan itu akan berubah menjadi hari yang tidak pernah mereka lupakan. Hari pesta dimulai. Hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Hari pernikahan Dika. Hari yang selama berbulan-bulan dipersiapkan dengan begitu megah. Hari yang menurut mereka akan menjadi pesta keluarga paling mewah sepanjang sejarah keluarga kami. Dan ironisnya, hari itu juga menjadi hari yang akan mengubah segalanya. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Namun bukan untuk berdandan. Bukan untuk bersiap menghadiri pesta. Karena sampai detik itu, aku tetap tidak diundang. Aku duduk di ruang makan. Secangkir teh hangat berada di depanku. Sedangkan amplop coklat peninggalan ayah terletak tepat di sampingnya.
Sudah berulang kali kubuka. Sudah berulang kali kubaca. Dan isinya tetap membuat dadaku bergetar. Bayu duduk di hadapanku. Sejak semalam dia tidak banyak bicara. Karena dia tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari ketika aku harus memilih. Terus diam. Atau membuka semuanya. Kamu yakin? Tanya Bayu pelan. Aku menatap amplop itu. Lalu mengangguk. Aku nggak bisa terus jadi tempat mereka menginjak. Bayu menggenggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar siap. Sementara itu, di gedung pesta, menurut foto-foto yang beredar di grup keluarga, semuanya terlihat sempurna. Dekorasi mewah, lampu kristal, karpet merah, kursi-kursi elegan, dan para tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Di grup keluarga, mereka sibuk mengirim foto, sibuk memamerkan kemewahan acara, seolah ingin menunjukkan bahwa pesta itu adalah simbol keberhasilan keluarga. Dan seperti biasa, namaku tidak disebut. Sama sekali. Sekitar pukul 11 siang, ponselku berbunyi. Nita menelepon. Ran. Iya. Kamu nggak datang? Aku tersenyum tipis. Enggak. Semua orang nanya kamu. Aku tertawa kecil. Lucu sekali. Saat mereka mengusirku, tidak ada yang peduli. Tapi saat aku benar-benar tidak datang, mereka mulai bertanya. Ada yang menarik? Tanyaku. Nita langsung menghela napas. Banyak. Misalnya, Dika lagi pamer. Aku tidak terkejut. Itu biasa. Tapi dia juga cerita kalau ada keluarga yang gak mau bantu pesta. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu siapa yang dimaksud. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, Nita mengirimkan rekaman video pendek. Aku membukanya. Dan wajahku langsung membeku. Di atas panggung kecil dekat area keluarga, Dika sedang berbicara dengan beberapa tamu. Sambil tertawa. Sambil memegang mikrofon. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia menjadikan namaku bahan cerita. Ada keluarga yang pelit. Tawa terdengar dari beberapa orang. Padahal hidupnya nggak susah-susah amat. Dadaku langsung panas. Karena sekarang bukan hanya keluarga, tapi tamu-tamu yang bahkan tidak mengenalku ikut mendengar. Bayu yang melihat video itu langsung berdiri. Cukup. Aku menatapnya. Dan kali ini aku setuju. Memang sudah cukup. Terlalu cukup. Aku mengambil amplop coklat itu. Lalu memasukkannya ke dalam tas. Bayu memperhatikanku. Dan dari sorot matanya, dia tahu keputusan itu sudah bulat. Kita pergi. Tanyanya. Aku mengangguk. Ya. 1 jam kemudian, mobil kami memasuki area gedung pesta. Aku bisa melihat deretan mobil mewah memenuhi parkiran. Para tamu hilir mudik. Musik terdengar dari dalam gedung. Dan suasana terlihat begitu meriah. Tidak ada satu orang pun yang menyangka aku akan datang. Apalagi setelah diusir dari rapat keluarga. Saat aku berjalan menuju pintu masuk, beberapa anggota keluarga langsung melihatku. Dan wajah mereka berubah. Terutama Mira. Dia yang sedang berdiri di dekat meja penerima tamu langsung membeku. Benar-benar membeku. Rani. Aku tersenyum tipis. Halo Mbak. Mau apa kamu di sini? Pertanyaan itu membuat beberapa orang langsung menoleh. Karena nadanya bukan sambutan, melainkan penolakan. Aku tetap tenang. Aku cuma mau menyelesaikan sesuatu. Jantung Mira langsung terlihat berdebar. Karena entah kenapa, dia mulai menyadari sesuatu. Dan saat itulah,
Aku mengeluarkan amplop coklat peninggalan ayah dari dalam tas. Wajah ibu yang berdiri tidak jauh dari sana langsung pucat. Seketika. Sedangkan Pak Herman yang baru datang dari arah panggung mendadak berhenti melangkah. Karena mereka semua mengenali amplop itu. Amplop yang selama bertahun-tahun tidak pernah muncul. Amplop yang berisi rahasia yang selama ini mereka harap tetap terkubur. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang selama ini begitu percaya diri mulai terlihat ketakutan. Sangat ketakutan. Satu kalimat membuat mereka panik. Suasana di gedung pesta yang tadi ramai mendadak terasa berbeda. Masih banyak tamu yang tertawa. Masih banyak yang sibuk berfoto. Masih banyak yang menikmati makanan. Tapi di area keluarga, udara seolah berhenti bergerak. Karena semua mata tertuju padaku. Dan pada amplop coklat yang ada di tanganku. Amplop tua. Sedikit kusam. Namun ternyata cukup untuk membuat wajah beberapa orang langsung pucat. Terutama ibu. Beliau berdiri mematung. Tatapannya tidak lepas dari amplop itu. Sama seperti Pak Herman. Sama seperti Mira. Bahkan Dika yang biasanya paling banyak bicara pun mendadak diam. Dan saat itulah aku semakin yakin. Mereka tahu. Mereka tahu persis isi amplop ini. Hanya saja, mereka berharap aku tidak pernah menemukannya. Rani. Suara ibu terdengar gemetar. Ayo kita bicara di luar. Aku tersenyum tipis. Karena biasanya ibu tidak pernah mengajakku bicara baik-baik saat aku disalahkan. Tapi sekarang, beliau justru terlihat ingin menjauhkan aku dari keramaian. Ada apa, Bu? Jangan di sini. Aku tidak menjawab. Karena selama ini semua masalah selalu disembunyikan. Semua kebenaran selalu ditutup. Dan akibatnya, aku yang menjadi korban. Saat itulah Dika mencoba mengambil alih keadaan. Dia tertawa kecil. Namun aku bisa melihat kegugupan di balik tawanya. Ngapain sih bawa-bawa surat lama? Aku menoleh ke arahnya. Lalu berkata pelan. Karena surat lama ini menjawab banyak pertanyaan. Senyum Dika langsung hilang. Dalam sekejap. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut di wajahnya. Takut yang sesungguhnya. Sementara beberapa tamu mulai memperhatikan. Karena suasana keluarga yang tegang mulai terlihat jelas. Pak Herman langsung mendekat. Rani. Iya, Paman. Kita bisa selesaikan ini nanti. Aku tersenyum. Nanti kapan? Beliau langsung terdiam. Karena memang selama bertahun-tahun, selalu nanti, selalu bukan sekarang, selalu tunggu waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu tidak pernah datang. Saat itulah Dika kembali bicara. Dengan nada yang mulai tinggi. Kamu sengaja mau bikin masalah di hari pernikahanku. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu aku menjawab. Aku bukannya memulai masalah ini. Ruangan langsung hening. Karena semua orang tahu. Aku tidak sedang berbohong. Namun Dika tetap mencoba menyerang. Kalau nggak mau bantu ya sudah. Nggak perlu drama. Kalimat itu membuatku tersenyum. Karena lucu sekali. Orang yang selama berminggu-minggu mempermalukanku, kini memintaku tidak membuat drama. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap seluruh anggota keluarga. Satu persatu. Orang-orang yang dulu sangat dekat denganku. Orang-orang yang pernah kutolong. Orang-orang yang kini memperlakukanku seperti beban. Dan akhirnya, aku mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang membuat seluruh wajah mereka berubah. Kalimat yang membuat suasana pesta langsung membeku. Ayah ternyata tidak pernah meninggalkan keluarga ini tanpa pesan. Jantung beberapa orang seolah berhenti berdetak. Aku bisa melihatnya. Sangat jelas.
karena mereka tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan aku melanjutkan. Dalam surat ini, ayah menulis siapa yang sebenarnya membantu menyelamatkan keluarga saat mereka hampir kehilangan segalanya. Wajah Pak Herman langsung pucat. Benar-benar pucat. Sedangkan Mira mulai terlihat panik. Rani, cukup. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mengalah. Tidak, Mbak. Air mataku mulai menggenang. Karena aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama menahan semuanya sendirian. Kalian bilang aku nggak peduli keluarga. Suaraku mulai bergetar. Kalian bilang aku nggak tahu balas budi. Beberapa tamu mulai berhenti mengobrol. Karena mereka bisa merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Kalian bilang aku pelit. Aku membuka amplop itu perlahan. Dan saat beberapa lembar dokumen terlihat, ibu langsung menangis. Bukan menangis biasa. Tangis seseorang yang tahu rahasia lama akan terbongkar. Sedangkan Dika mulai kehilangan keberaniannya. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Dan tepat ketika aku hendak menunjukkan dokumen pertama kepada semua orang, seseorang tiba-tiba berdiri dari kursinya. Orang yang selama ini diam. Orang yang selama ini tidak pernah membelaku. Orang yang ternyata menyimpan penyesalan terbesar. Ibu. Dengan air mata yang terus mengalir. Beliau berkata keras di depan semua tamu. Berhenti, Rani. Aku yang akan mengatakan semuanya. Dan kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Karena akhirnya, setelah bertahun-tahun, kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Kebenaran terungkap. Aku yang akan mengatakan semuanya. Suara ibu menggema di dalam gedung. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan membeku. Para tamu yang tadi sibuk mengobrol mulai menoleh. Musik yang mengalun dari pengeras suara terasa seperti menghilang. Semua mata tertuju kepada ibu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat beliau benar-benar runtuh. Air matanya terus mengalir, tanpa bisa dihentikan. Ibu. Suara Mira terdengar panik. Namun ibu menggeleng. Sudah cukup. Kalimat itu membuat jantungku berdebar. Karena aku tahu, beliau akhirnya menyerah. Menyerah menyimpan semuanya. Menyerah menutupi semuanya. Dan mungkin, menyerah membiarkanku menjadi kambing hitam keluarga. Ibu melangkah perlahan ke tengah ruangan. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Namun matanya terlihat mantap. Sangat mantap. Ada sesuatu yang selama bertahun-tahun kami sembunyikan. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Pak Herman menutup mata. Sedangkan Dika mulai terlihat gelisah. Kami pikir menyembunyikan ini akan menjaga keluarga. Suara ibu mulai bergetar. Tapi ternyata justru menghancurkan keluarga. Air mataku mulai jatuh. Karena aku tahu. Ini bukan mudah bagi beliau. Sangat tidak mudah. Kemudian ibu menoleh ke arahku. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Orang yang selama ini paling banyak membantu keluarga ini adalah Rani. Ruangan langsung gempar. Beberapa tamu saling berpandangan. Beberapa anggota keluarga terlihat terkejut. Karena mereka tidak pernah tahu. Tidak pernah menduga. Ibu kembali menangis. 15 tahun terakhir. Saat keluarga kesulitan, Rani selalu membantu diam-diam. Aku langsung menutup mulut. Karena selama ini, aku tidak pernah ingin hal itu diketahui. Tidak pernah. Namun sekarang semuanya mulai keluar. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat usaha Pak Herman hampir bangkrut, ibu menoleh ke arah adiknya. Rani memberikan sebagian besar tabungannya. Pak Herman langsung menunduk. Matanya merah.
Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu di wajahnya. Saat Dika hampir putus kuliah, wajah Dika langsung berubah. Kuliahmu bisa lanjut karena uang dari Rani. Seketika wajah Dika pucat. Benar-benar pucat. Karena selama ini dia percaya cerita yang berbeda. Dia percaya ada kerabat lain yang membantu. Padahal bukan. Aku. Orang yang selama berminggu-minggu dia hina. Orang yang dia sebut tidak peduli keluarga. Orang yang dia usir. Ruangan semakin hening. Dan ibu belum selesai. Saat saya sakit. Air mata beliau kembali jatuh. Rani menjual perhiasan peninggalan ayahnya. Tangis mulai terdengar dari beberapa anggota keluarga. Karena untuk pertama kalinya, mereka mengetahui kebenaran. Kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang selama ini kubiarkan terkubur. Dika berdiri perlahan. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Suara itu terdengar lemah. Sangat lemah. Karena kesombongannya mulai runtuh. Sedikit demi sedikit. Ibu langsung menatapnya. Dika. Anak muda itu terdiam. Kamu menghina orang yang menyelamatkan masa depanmu. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara, karena semua orang merasakan hal yang sama. Malu, sangat malu. Kemudian ibu menoleh ke arah para tamu, dan mengucapkan satu pengakuan yang membuat seluruh keluarga membeku. Selama ini kami membiarkan Rani disalahkan. Air mata terus mengalir dari wajah beliau. Kami membiarkan dia terluka. Kami membiarkan dia dianggap tidak peduli. Padahal justru dialah yang paling banyak berkorban. Aku tidak sanggup menahan tangis lagi. Karena selama bertahun-tahun, hanya itulah yang ingin kudengar. Bukan pujian. Bukan penghargaan. Bukan uang. Aku hanya ingin kebenaran diakui. Hanya itu. Namun ternyata, pengakuan itu datang setelah semuanya terlambat. Setelah terlalu banyak luka. Setelah terlalu banyak penghinaan. Saat itulah Pak Herman perlahan berdiri. Wajahnya penuh penyesalan. Sangat penuh penyesalan. Lalu beliau berjalan ke arahku. Dan apa yang dilakukannya membuat seluruh tamu terkejut. Beliau menundukkan kepala. Di depanku. Maafkan paman. Air mata beliau jatuh. Maafkan kami. Aku langsung membeku. Karena seumur hidupku, aku belum pernah melihat Pak Herman seperti ini. Namun kejutan terbesar belum terjadi. Karena orang berikutnya yang berdiri adalah Dika. Orang yang paling keras menghinaku. Orang yang paling sering mempermalukanku. Dan ekspresi wajahnya menunjukkan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Penyesalan yang sangat dalam. Orang yang dulu menghina berlutut meminta maaf. Ruangan masih sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada lagi suara musik yang terdengar jelas. Tidak ada lagi tawa para tamu. Tidak ada lagi kebanggaan yang sejak pagi dipamerkan keluarga kami. Yang tersisa hanya rasa malu. Dan penyesalan. Aku berdiri memegang amplop peninggalan ayah. Sedangkan air mataku terus mengalir. Bukan karena ingin dikasihani. Bukan karena ingin menang. Tapi karena akhirnya, kebenaran yang selama bertahun-tahun kupendam keluar juga. Dan ternyata rasanya tidak melegakan seperti yang kubayangkan. Justru menyakitkan. Karena aku melihat orang-orang yang kusayangi hancur oleh kesalahan mereka sendiri. Pak Herman masih berdiri di depanku. Kepalanya tertunduk. Matanya merah. Dan seluruh tubuhnya terlihat lemas. Maafkan paman. Kalimat itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih pelan. Lebih tulus. Aku memejamkan mata. Karena sejujurnya, aku tidak pernah membenci beliau. Aku hanya kecewa. Sangat kecewa.
Kecewa karena beliau membiarkan semuanya terjadi. Membiarkan aku disalahkan. Membiarkan aku dipermalukan. Padahal beliau tahu sebagian kebenaran. Saat itulah seseorang berjalan perlahan ke arahku. Dika, sepupuku. Pengantin yang sejak awal menjadi sumber semua penghinaan ini. Langkahnya tidak lagi penuh percaya diri. Tidak lagi sombong. Tidak lagi angkuh. Wajahnya pucat. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar hancur. Dika. Suara Mira terdengar pelan. Namun Dika tidak menjawab. Dia terus berjalan. Sampai akhirnya berhenti tepat di depanku. Aku menatapnya. Dia menatapku. Dan selama beberapa detik, tidak ada yang bicara. Karena mungkin dia sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana meminta maaf atas luka yang sudah bertahun-tahun diberikan? Bagaimana memperbaiki penghinaan yang sudah terlanjur terjadi? Bagaimana menghapus kata-kata yang pernah diucapkan? Tidak ada caranya. Dan mungkin itulah yang sedang dia sadari. Rani. Suaranya bergetar. Sangat bergetar. Aku tidak menjawab. Karena aku ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Aku nggak tahu. Air matanya jatuh. Aku benar-benar nggak tahu. Ruangan kembali hening. Karena semua orang mengerti maksudnya. Dia tidak tahu bahwa orang yang selama ini dia hina, justru orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Aku pikir. Suaranya mulai pecah. Aku pikir selama ini kamu memang gak peduli keluarga. Dadaku terasa sesak. Karena itulah kebohongan yang selama ini mereka percayai. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak pernah mencoba mencari kebenarannya. Dika mengusap air matanya. Namun tangisnya semakin kuat. Aku salah. Satu kalimat. Sederhana. Tapi terasa sangat berat. Karena tidak semua orang berani mengakuinya. Terutama orang yang terbiasa merasa paling benar. Kemudian sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Dika perlahan berlutut. Tepat di depanku. Seluruh tamu langsung terkejut. Beberapa bahkan berdiri dari kursinya. Karena tidak ada yang menyangka. Sama sekali tidak menyangka. Dika. Pak Herman langsung melangkah. Namun anaknya menggeleng. Biarkan. Seolah itulah yang ingin dia katakan. Air mata Dika terus mengalir. Aku minta maaf. Tangisnya pecah. Benar-benar pecah. Aku minta maaf, Rani. Aku langsung membeku. Karena jujur saja, aku tidak pernah berharap ini terjadi. Aku tidak pernah ingin melihat siapapun berlutut. Aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin dihargai sebagai keluarga. Hanya itu. Namun ternyata, untuk sampai pada titik ini, semua harus hancur lebih dulu. Saat itulah Mira ikut menangis. Kakakku yang selama ini terus membelaku setengah hati. Yang memilih diam saat aku dihina. Yang mengusirku dari rapat keluarga. Kini berjalan mendekat. Rani. Aku menoleh. Wajahnya penuh air mata. Dan saat melihatnya, hatiku langsung terasa berat. Karena bagaimanapun, dia tetap kakakku. Aku juga minta maaf. Tangisnya semakin kuat. Aku terlalu sibuk menjaga hubungan dengan semua orang. Sampai lupa menjaga hubungan dengan adikku sendiri. Kalimat itu langsung menusuk hatiku. Karena itulah yang sebenarnya terjadi. Mira terlalu takut mengecewakan orang lain. Sampai akhirnya mengecewakanku. Dan sekarang, semua kesalahan itu berdiri jelas di depan matanya. Aku menunduk. Menatap surat peninggalan ayah. Lalu teringat satu kalimat yang tertulis di dalamnya. Jangan gunakan kebenaran untuk membalas dendam. Air mataku kembali jatuh. Karena aku sadar. Sekarang keputusan ada di tanganku.
Aku bisa membalas. Aku bisa mempermalukan mereka. Aku bisa membuat mereka merasakan semua rasa sakit yang pernah kurasakan. Dan mungkin tidak ada yang akan menyalahkanku. Namun apakah itu yang diinginkan ayah? Apakah itu yang akan membuatku bahagia? Aku mengangkat kepala perlahan, menatap Dika, menatap Mira, menatap ibu, menatap seluruh keluargaku. Dan saat itulah aku mengambil keputusan. Keputusan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Keputusan yang mengubah segalanya. Tamat. Seluruh ruangan menunggu jawabanku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Bahkan suara musik yang masih terdengar dari kejauhan terasa seperti menghilang. Semua mata tertuju kepadaku. Kepada perempuan yang selama ini dianggap tidak penting. Perempuan yang tidak diundang. Perempuan yang diminta membayar 50 juta. Perempuan yang dihina di depan keluarga sendiri. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memegang kendali atas semuanya. Dika masih berlutut di depanku. Air matanya terus jatuh. Mira menangis di sampingnya. Sedangkan ibu berdiri sambil menutup wajahnya. Aku memandang mereka satu persatu. Lalu menatap amplop peninggalan ayah yang masih berada di tanganku. Surat itu telah mengubah segalanya. Namun lebih dari itu, surat itu juga mengingatkanku tentang siapa diriku sebenarnya. Aku menarik napas panjang. Kemudian berkata pelan, "Kalau aku mau." Suasana langsung semakin hening. Aku bisa membuka semuanya hari ini. Tidak ada yang membantah, karena mereka tahu aku benar. Dokumen yang kubawa cukup untuk membuat nama beberapa orang tercoreng. Cukup untuk membuat keluarga besar kami menjadi bahan pembicaraan. Cukup untuk menghancurkan hubungan yang sudah rapuh. Aku bisa membuat semua tamu tahu seluruh cerita. Air mata Mira semakin deras. Sedangkan Pak Herman menundukkan kepala. Karena mereka tahu aku mampu melakukannya. Namun aku melanjutkan. Tapi aku nggak akan melakukannya. Seluruh ruangan langsung terdiam. Benar-benar terdiam. Karena tidak ada yang menyangka jawaban itu. Termasuk Dika. Dia mengangkat kepala perlahan. Matanya penuh kebingungan. Kenapa? Suaranya serak. Aku tersenyum tipis. Karena pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya sangat panjang. Aku sudah terlalu lama terluka. Air mataku mulai jatuh. Dan aku nggak mau hidupku habis hanya untuk membalas luka. Ruangan kembali sunyi. Karena kalimat itu datang dari hati yang sudah lelah berperang. Aku melangkah mendekati Dika. Lalu berkata pelan, "Aku memaafkanmu." Tangis Dika langsung pecah. Benar-benar pecah. Karena mungkin itulah kalimat yang paling tidak dia harapkan. Aku kemudian menoleh kepada Mira. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat kakakku sebagai manusia biasa. Bukan sebagai orang yang menyakitiku. Melainkan seseorang yang juga pernah salah. Aku memaafkan Mbak. Mira langsung memelukku. Tangisnya tidak bisa dihentikan. Aku minta maaf. Aku tahu. Aku benar-benar minta maaf. Aku memeluknya kembali. Dan saat itulah semua dinding yang selama ini memisahkan kami perlahan runtuh. Ibu ikut menangis. Lalu mendekat. Dan memeluk kami berdua. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kami menangis bersama. Bukan karena kebencian. Bukan karena pertengkaran. Tapi karena kejujuran yang akhirnya muncul. Beberapa tamu ikut terharu. Bahkan banyak yang diam-diam mengusap air mata. Karena mereka menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Sebuah keluarga yang hampir hancur. Namun masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah suasana sedikit tenang, aku membuka amplop itu sekali lagi. Kemudian mengeluarkan surat ayah.
lalu menyerahkannya kepada ibu. Sudah saatnya surat ini kembali ke keluarga. Ibu menerimanya dengan tangan gemetar, dan langsung menangis lagi. Karena beliau tahu, aku tidak hanya memaafkan. Aku juga memilih menghentikan lingkaran luka yang selama ini terus berputar. Pesta pernikahan akhirnya tetap berlangsung. Namun tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi pamer. Tidak ada lagi sindiran. Karena semua orang baru saja mendapat pelajaran yang jauh lebih berharga daripada pesta mewah itu sendiri. Beberapa bulan kemudian, hubunganku dengan keluarga mulai membaik. Tidak langsung sempurna. Karena luka tidak hilang dalam sehari. Tapi setidaknya, kami mulai jujur satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dika bahkan datang sendiri ke rumah. Bukan untuk meminta bantuan. Bukan untuk meminta uang. Tapi hanya untuk mengucapkan terima kasih. Sesuatu yang dulu tidak pernah kulihat darinya. Sedangkan Mira, kini jauh lebih sering menghubungiku. Kadang hanya untuk bertanya kabar. Kadang hanya untuk mengobrol. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil. Suatu sore aku duduk di teras rumah bersama Bayu. Memandangi langit yang mulai berubah jingga. Bayu tersenyum. Nyesel enggak? Aku menggeleng. Nyesel apa? Enggak membuka semuanya. Aku tersenyum. Lalu menatap langit. Tidak. Kenapa? Aku teringat ayah, teringat suratnya, teringat semua luka yang pernah kulewati. Dan akhirnya menjawab, karena kemenangan terbesar bukan saat kita bisa menghancurkan orang yang menyakiti kita. Tapi saat kita punya kesempatan melakukannya. Dan memilih menjadi lebih baik. Bayu tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa benar-benar tenang. Karena akhirnya aku mengerti. Bukan 50 juta yang menjadi masalah. Bukan pesta yang menjadi masalah. Bukan bahkan penghinaan yang menjadi masalah. Yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang yang kita anggap keluarga membuat kita merasa tidak berharga. Dan yang paling indah adalah ketika kita berhasil menemukan kembali harga diri kita tanpa harus kehilangan hati kita. Teman-teman, jangan pernah mengorbankan harga diri demi diterima oleh orang lain. Dan jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dia memilih diam. Karena orang yang paling banyak berkorban seringkali adalah orang yang paling sedikit bercerita. Tidak semua kebaikan harus diumumkan. Tapi jangan biarkan kebaikanmu dijadikan alasan orang lain untuk terus menyakitimu. Belajarlah memaafkan, tetapi jangan lupa menghargai dirimu sendiri. Balon ucapan kalau kalian jadi Rani, apakah kalian akan membuka semua rahasia keluarga itu di depan tamu? Atau memilih memaafkan seperti yang dilakukan Rani? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti kisah drama keluarga Indonesia penuh emosi dan pelajaran hidup lainnya.